Halo, saya Abi. Baik, kita akan melanjutkan ke step ketiga, yaitu menginput transaksi PT Jaya Tama. Yang mana pada video sebelumnya, saya telah memberikan langkah-langkah dalam pengerjaan penginputan identitas perusahaan, membuat daftar-daftar dalam Mayop, membuat saldo awal. Pada langkah berikutnya adalah kita akan mengisi atau menginput transaksi yang terjadi selama bulan Desember pada PT Jaya Tama. Baik, langsung saja kita mulai. Dalam melanjutkan pekerjaan kita sebelumnya, yang mana kita telah menyimpan file tersebut, kita klik open, kemudian kita pilih PT Jaya Tama yang kemarin kita simpan. Kita klik OK. Baik, karena kita menggunakan aplikasi tidak berbayar, makanya waktu yang disediakan hanya 30 hari. File tersebut tinggal 29 hari. Jadi kita klik pilihan yang I want to activate my company file later ya. Jadi kita menggunakan yang trial version. Baik, kita pilih yang kedua ini. Kita lanjut continue. Kita OK, kemudian klik no. Baik, jadi setelah kita menginput daftar-daftar dan menginput saldo-saldo awal yang ada pada soal, selanjutnya kita akan menginput transaksi. Baik, langsung saja kita masuk dokumen 1, transaksi pertama. Di sini bukti kas keluar yang diterbitkan oleh PT Jaya Tama. Keterangannya adalah untuk pembayaran gaji karyawan bulan November. Baik, tips dari saya dalam pengerjaan Mayop, ketika kita mengerjakan transaksi pada aplikasi ABSS atau Mayop, sebaiknya kita melakukan jurnal manual dulu. Jadi pada saat kita menginput pada aplikasi, kita sudah tahu jurnal manualnya yang benar seperti apa ya. Baik, untuk transaksi tanggal 1 ini jurnal manualnya adalah dok 1 membayar gaji karyawan bulan November ya. Berarti dari transaksi ini yang sudah kita dapat pastikan bahwa ini bukti kas keluar. Berarti total ini adalah total kas keluarnya. Sehingga sudah pasti cash in bank-nya sebelah kredit cash in bank. Kemudian keterangannya di sini adalah bayar gaji karyawan bulan November. Berarti kalau bulan November sedangkan sekarang bulan Desember, berarti kita pernah mengakui beban gaji cuma kita belum bayar. Sehingga kemungkinan akun yang muncul di debit adalah kalau tidak utang gaji, yang kedua adalah utang beban. Tergantung akun yang disediakan ya. Jadi kalau di soal ada menyediakan akun utang gaji, ya kita buat di sini adalah utang gaji. Yang mana utang gaji itu pada saat akhir November diakui gaji bulan November, beban gaji bulan November pada utang gaji. Sehingga pada saat pembayaran kita akan mendebit utangnya bahwa utang gaji tersebut berkurang. Baik, kita cek untuk daftar akunnya di bagian tipe 2 atau di bagian utang apakah ada mencatat utang gaji. Ini tipe 2. Tipe 2-nya tidak ada utang gaji, berarti kita pakai yang utang beban atau accrued expense ya. Jadi debitnya adalah accrued expense. Nilainya seperti yang tertera pada transaksi, yaitu nilainya adalah 31.250.000. Baik, kalau sudah seperti ini, kita tinggal melakukan penginputan. Kita pilih banking, kemudian kita pilih spend money. Bagian atasnya kita ubah dulu menjadi cash in bank, karena kita melakukan pengeluaran menggunakan kas, ya. Dan buktinya adalah BKK atau bukti kas keluar. Baik, kita input. Pertama, kita akan masukin nomor bukti. Nomor buktinya adalah 01 BKK. Kemudian, tanggalnya adalah tanggal 1 bulan 12 2021 dan amount yang dia bayarkan adalah 31.250.000. Baik, memonya adalah kita tulis saja sesuai dengan keterangan pembayaran gaji bulan November 2021. Oke, akun yang muncul adalah akun yang di sisi debit saja karena pada aplikasi ini menunjukkan akun yang akan dikreditkan, akun bank yang akan dikreditkan karena kita masuk ke menu spend money, sudah otomatis dia akan mengkreditkan akun bank yaitu cash in bank. Jadi kita tinggal menginput yang debit saja. Berarti kita pilih akun accrued expense tadi, tipe 2. Baik, nilainya adalah 31.250.000. Jadi ketika kalian sudah membuat jurnal manual seperti ini, kita gampang dalam penginputan pada aplikasi. Nah, ini jurnalnya, cash in bank-nya di kredit 31.250 dan accrued expense-nya si debit sebesar 31.250. Kemudian masuk kita ke transaksi kedua. Transaksi kedua di sini adalah bukti kas masuk sebesar 1.875.000. Keterangannya adalah pelunasan piutang karyawan tertanggal 21 November atas nama Sheni Andrea. Pada dokumen 2 ini, jurnal manualnya adalah ketika kita menerima kas, otomatis cash in bank kita bertambah. Cash in bank bertambah itu kan di sebelah debit.
Kemudian kita tinggal cari akun lawannya atau yang sebelah kredit. Bahwa dari keterangan kita bisa baca bahwa ini adalah pelunasan piutang karyawan. Berarti kan tinggal cari akun yang sesuai dengan yang namanya pelunasan piutang karyawan. Tinggal kalian cek di daftar akun apakah ada yang namanya pelunasan piutang karyawan ataupun akun piutang karyawan. Kalau namanya piutang pasti dia masuk ke aset. Jadi kalian ceknya di tipe 1. Nah, di sini ada other receivable. Other receivable itu adalah untuk mencatat piutang karyawan. Jadi, kita gunakan other receivable di kreditnya. Kenapa other receivable di kredit? Ketika piutang itu berkurang, maka piutang itu kita kreditkan. Baik, kita sudah dapat jurnal manualnya, cash in banknya debit, other receivable kredit. Kita tinggal menginput di aplikasi. Ketika menerima bukti kas masuk atau menerima kas, kita masuknya ke banking dan receive money. Kemudian, akun di atas inilah akun bank yang akan didebitkan. Karena bukti transaksinya adalah bukti kas masuk, berarti yang akan didebitkan adalah cash in banknya. Baik, kemudian kita isi sesuai dengan dokumennya. Keterangan di dokumen itu ada, pertama ada nomor bukti, kita isi nomor bukti 01 BKM. Kemudian ada tanggal, ya, hati-hati dan jangan lupa menginput tanggal transaksi. Kemudian payor, kita bisa juga isi kalau kita ada buat kartu employee, ya. Di sini kita buat kartu employee Seni Andrea, ya. Buat aja ID-nya karyawan 01. Oke, jadi kita payor, kita pilih Seni Andrea. Yang dia bayarkan adalah 1875. Oke, kemudian memonya kita tulis saja seperti di keterangan pelunasan piutang karyawan AN Seni. Berarti akun yang kita kreditkan adalah akun other receivable. Other receivable itu tipe 1. Oke, jadi nilainya ada 1875. Kita klik Ctrl R untuk mengecek jurnalnya. Nah, ini jurnalnya sesuai dengan apa yang kita buat tadi di manual. Cash in bank debit, other receivable kredit. Oke, ini kita boleh record. Oke, kemudian kita masuk ke transaksi ketiga, yaitu dokumen ketiga. Pada transaksi ketiga ini adalah bukti kas keluar, ya, bukti kas keluar untuk pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tertanggal 23 November. Baik, langsung saja kita jurnal manualnya. Jurnal manualnya adalah dokumen 3. Ketika membayar utang, otomatis utang kita berkurang. Utang berkurang itu di debit, ya. Karena saldo nomor utang adalah di kredit. Baik, kemudian kas kita pasti berkurang, yaitu cash in bank berkurang. Kas berkurang di kredit. Kemudian karena ada termin, yaitu 3/15, yang artinya adalah mendapatkan diskon 3% apabila membayar dalam jangka waktu 15 hari. Kita ngutangnya tanggal 23 dan membayarnya tanggal 4. Berarti itu masih dalam jangka waktu termin, masih kurang dari 15 hari. Sehingga kita akan mendapatkan diskon, yaitu purchase diskon sebelah kredit. Baik, langsung saja kita input. Baik, ketika membayar utang, kita pilih purchase, kemudian pilih pay bills, ya. Kemudian kita isi, kita bayar ke siapa? Ke PT Andara. Ya, sesuai dokumen. Kemudian cek number kita isi dengan nomor bukti, yaitu 02/BKK. Tanggalnya kita isi tanggal 04 bulan 12, ya. Kemudian amount yang kita keluarkan sesuai dengan dokumen, yaitu 316.098.750 rupiah. 316.098.750 rupiah. Baik, kemudian kita apply. Oke, ini Ctrl R, ya. Yang jadi masalah di sini adalah muncul fade in, ya, karena jurnalnya adalah hanya seperti ini, ya. Oke, fade in itu hanya muncul ketika melakukan pembelian dan melakukan retur pembelian. Jadi pada saat mencatat pembayaran yang dikenakan diskon, seharusnya fade in tidak muncul. Jadi caranya adalah kita record dulu transaksi ini. Pilih print letter, kemudian kita masuk transaction journal yang tadi. Kita lihat bahwa di sini ada masuk fade in dan ini kita akan ubah. Nah, ini transaksi fade in-nya, jadi kita harus ubah ini. Pertama kita hilangkan centang tax inklusif, kemudian PPN-nya kita ganti jadi NT, kemudian nilainya kita ubah, ya, jadi minus. Angkanya pakai angka total diskonnya, yaitu 9.776.250 rupiah. Oke, jadi fade in-nya sudah hilang, jadi jurnalnya seperti ini. Ya, sesuai dengan jurnal manual yang telah kita buat. Baik, kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi keempat.
Transaksi keempat di sini adalah melakukan pembelian perlengkapan menggunakan voucher kas kecil ya. Baik, kita buatkan jurnal manualnya. Jurnal manual untuk dokumen 4 adalah ketika membeli perlengkapan berarti perlengkapan kita bertambah. Office supplies bertambah di sebelah debit. Kemudian, karena kita menggunakan voucher kas kecil, itu berarti petty cash kita yang berkurang. Dan petty cash di sebelah kredit. Baik, langsung kita input. Untuk menginput transaksi pembelian perlengkapan menggunakan voucher kas kecil itu masuk di banking, kemudian pilih spend money. Pada account di atasnya ini kita ubah menjadi petty cash. Itu artinya adalah akun banking yang kita gunakan untuk membeli perlengkapan adalah petty cash. Dan nanti ini secara otomatis akan mengkreditkan petty cash ya. Baik, langsung kita isi. Cek numbernya kita isi dengan nomor bukti yaitu 01 VKK. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 5 bulan 12 2021. Totalnya kita ambil dari total dokumen yaitu Rp1.218.750. Dan memonya kita isi sesuai dengan keterangan saja yaitu pembelian perlengkapan. Ya. Baik, di sini akun yang kita isi adalah akun yang di sebelah debit yang mana kita tadi buat yaitu office supplies. Kita pilih tipe 1 ya. Office supply adalah tipe 1. Jadi kita klik office supplies. Baik, ini jurnalnya yaitu petty cash di kredit, office supplies di debit sudah sesuai. Baik, kita record. Kita lanjut pada transaksi berikutnya yaitu transaksi kelima, dokumen 5. Dokumen 5 ini adalah faktur yang diterbitkan oleh PT kita atau PT Jayatama kepada toko lavender dan di sini ada tanda kopi. Itu artinya kita melakukan penjualan kredit. Hal itu berdasarkan dokumen yang kita pegang adalah dokumen kedua. Dokumen pertamanya dipegang oleh lavender. Baik, jurnal manualnya dari transaksi ini adalah dokumen 5 itu faktur penjualan. Transaksinya adalah ketika kita melakukan penjualan secara kredit, berarti itu menyebabkan account receivable bertambah. Jadi di sebelah debit. Kemudian sales atau penjualan kita bertambah karena kita melakukan penjualan ya. Jadi sales itu bertambah di sebelah kredit. Kemudian yang bertambah adalah VAT out. VAT out ini adalah PPN keluaran yang mana dia selalu mengikuti barang. PPN adalah pajak objektif yang mengikuti objeknya atau barangnya. Sehingga ketika penjualan, VAT out pasti dikredit. Dan saldo normal dari VAT out memang dikredit. Jadi ketika bertambah, VAT out di sebelah kredit. Baik, selain ini kita juga harus mencatat jurnal dari COGS, yaitu HPP. Ya. Jadi ketika ada penjualan, COGS bertambah. Dan COGS di debit kalau bertambah. Kemudian, merchandise inventory kita berkurang di sebelah kredit. Karena barang kita jual, makanya barang kita berkurang. Baik, kita lanjut untuk menginput transaksi dokumen 5 ini. Untuk menginput transaksi penjualan, kita masuk ke sales, enter sales. Kemudian kita pilih nama tokonya yaitu toko lavender. Kemudian, pastikan terminnya sudah sesuai dengan termin pada dokumen. Kemudian isi nomor faktur sesuai dengan nomor faktur dokumen, yaitu 71PJ. Tanggal transaksinya adalah tanggal 6 bulan 12 2021. Kemudian, item yang kita jual adalah lemari pajang tipe 1 20 unit dan lemari pajang tipe 2 adalah 18 unit. Kita input 20 untuk lemari pajang tipe 1 yaitu LJ1P dan 18 unit untuk lemari pajang tipe 2. Oke, untuk harga dari lemari pajang tipe 1 adalah 5.687.500 dan untuk lemari pajang tipe 2 itu adalah 8.312.500 rupiah. Pastikan taksnya terisi PPN ya, keduanya terisi PPN dan freight-nya tidak ada dan ininya adalah NT. Kemudian kita Ctrl R dan ini adalah jurnalnya. Sudah sesuai dengan jurnal manual yang kita buat tadi. Bahwa akan muncul account receivable, akan muncul sales merchandise, akan muncul VAT out, COGS dan merchandise inventory. Baik, kalau sudah benar kita pilih record. Kemudian, transaksi berikutnya adalah transaksi dokumen ke-6, yaitu bukti kas masuk, pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 29 November. Baik, jurnal manualnya ketika kita menerima pembayaran piutang, itu berarti kita menerima cash in bank di sebelah debit. Dan nilainya adalah nilai yang tertera pada dokumen ya, karena ini dokumennya adalah bukti kas masuk. Kemudian, berarti piutang kita yang berkurang, karena kita menerima piutang, jadi hak tagih kita berkurang.
Kemudian kita perhatikan terminnya. Karena kita terminnya adalah 2% dalam 10 hari, berarti ada diskon di sini ya. Jadi kalau tanggal 29 November kita jual dan dibayar tanggal 7, itu berarti belum 10 hari, sehingga akan ada diskon yang muncul. Ketika diskon muncul pada penerimaan piutang, itu akan muncul di sebelah debit, karena yang namanya diskon selalu mengikuti kas. Karena kas yang kita terima berkurang digantikan oleh diskonnya. Baik, cara penginputannya di Mayop ketika menerima piutang adalah kita masuk ke menu sales, kemudian kita pilih receive payment. Kemudian kita menerima itu dari toko Armida. Jadi kita tulis toko Armida. Kemudian ID-nya adalah nomor bukti, yaitu 02-BKM. Tanggalnya tanggal 7 bulan 12 2021. Kemudian yang kita terima adalah yang ada di dokumen 244.773.375 ya. Kemudian kita tinggal apply pada amount apply. Jadi Mayop secara otomatis menghitung diskonnya sesuai termin yang kita masukkan. Jadi apabila kalian diskonnya tidak muncul di sini, pastikan di saldo awal terminnya sudah terisi dan tanggalnya benar. Baik, kita kontrol R. Ya, masalahnya sama dengan yaitu muncul akun pajak atau fade out. Ya, jadi dalam transaksi ini fade out ini seharusnya tidak muncul karena ini transaksi adalah transaksi penerimaan pembayaran. Fade out akan muncul pada transaksi penjualan barang atau transaksi retur penjualan. Jadi pada saat penerimaan pembayaran fade out tidak boleh muncul. Jadi kita harus menghilangkan fade out dari jurnal ini. Kita oke dulu, kemudian kita record print letter, kemudian kita akan perbaiki dia pada transaction journal. Kita pilih transaction journal, kemudian kita pilih all, transaksi paling bawah yang barusan kita input. Nah, di sini ada fade out, kita klik panahnya, kemudian di sini kita ubah, ya. Tax inklusifnya kita hilangkan, kemudian taxnya kita ganti jadi NT, non tax. Kemudian amount-nya kita ikuti yang amount apply to date. Ya, jadi minus 4.995.375. Jangan lupa kasih angka minus karena ini mengurangi penerimaan piutang, makanya dia dibuat minus. Baik, kita oke. Jadi transaksinya sudah tidak ada fade out-nya di sini dan dia mencatat ke sales discount ya, sesuai dengan jurnal manual yang kita buat tadi. Ada account receivable, ada cash in bank dan ada sales discount. Baik, kita close transaction jurnalnya. Kita masuk ke dokumen berikutnya yaitu dokumen 7. Pada dokumen 7 ini adalah dokumen nota kredit. Dokumen nota kredit adalah dokumen retur ya, retur penjualan, yaitu retur penjualan PT Jaya Tama kepada toko Lavender. Jadi kalau retur dokumen transaksinya kemungkinan ada dua, yaitu nota kredit, kalau tidak nota debit, tergantung siapa yang menerbitkan. Kalau yang menerbitkan toko Lavender berarti dia menerbitkan nota debit yang ditujukan kepada PT Jaya Tama. Tapi karena ini yang menerbitkan PT Jaya Tama, maka PT Jaya Tama menerbitkan nota kredit. Baik, jurnal manual dari transaksi ini adalah yaitu nota kredit. Baik, nota kredit di sini adalah retur penjualan pasti akan mengurangi dari sales kita. Karena tadi pada saat jual, penjualan akan menambah sales. Ketika retur pasti mengurangi sales. Sales itu saldo normalnya adalah di kredit, ketika berkurang dia di debit. Kemudian mengurangi pajaknya tadi. Ketika kita jual kan fade out bertambah di kredit. Ketika kita retur, maka fade out akan muncul di sebelah debit karena berkurang. Kemudian yang sudah pasti berkurang adalah account receivable. Karena transaksi retur menyebabkan pengurangan terhadap jumlah piutang kita, pengurangan terhadap hak tagih kita. Dan bahasa dari memonya adalah kami telah mengkreditkan rekening saudara atas pengembalian barang. Itu artinya PT Jaya Tama mengurangi piutangnya toko Lavender, makanya mengkreditkan. Itu artinya mengkreditkan account receivable. Ya, account receivable-nya di sebelah kredit. Selain kita mencatat pengurangan terhadap 3 akun ini, kita juga mencatat COGS dan MI. Jadi transaksi ini berpengaruh juga terhadap COGS dan MI, yaitu COGS-nya berkurang. COGS itu normalnya di debit karena dia beban tipe 5. Jadi dia kalau berkurang dia di sebelah kredit, dan MI kita kembali, yaitu persediaan barang kita bertambah karena retur penjualan berarti barangnya dikembalikan kepada kita. Jadi ini debit ya, yang seharusnya muncul nanti pada saat penginputan. Baik, kita input. Dalam penginputan
memasukkan transaksi nota kredit ke dalam Mayop atau ABSS, kita masuk ke menu sales, kemudian masuk ke enter sales. Kemudian kita pilih customernya, yaitu toko Lavender. Kemudian invoice-nya kita isi invoice yang kita retur, yaitu invoice 71PJ. Kemudian tanggalnya juga kita masukin tanggal invoice tadi, yaitu tanggal 6 ya. Tanggal 6 bulan 12 2021. Baik, kemudian layoutnya kita ganti menjadi layout item. Oke, kemudian yang diretur adalah lemari pajang tipe 1 1 unit dan lemari pajang tipe 2 1 unit. Ketika mengisi retur, kita masuk invoice dan kita minuskan. Ya, jangan lupa diminuskan. Ini LJ1P, yang kemudian minus 1 juga yaitu LJ2P. Oke, kemudian price-nya yang LJ1P yaitu Rp5.687.500. Yang ini Rp8.312.500 dan indeksnya adalah PPN. Oke, baik, kemudian kita Ctrl R. Ini jurnal untuk mencatat retur tadi sudah sesuai dengan jurnal yang kita buat secara manual tadi. Oke, kalau sudah benar kita record. Kemudian dalam pengerjaan retur ada dua langkah. Langkah pertama yang kita minuskan pada invoice. Langkah kedua adalah kita masuk ke sales register, kemudian kita atur dulu tanggalnya, yaitu tanggal 1 bulan 12 2021. Kemudian kita pilih return and credit. Akan muncul isian yang kita buat tadi yang minus. Jadi kita pilih apply to sell. Jadi ID-nya kita isi sekarang ID yang nota kredit, yaitu 01-NK. 01-NK. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 8 sesuai dengan tanggal dokumen transaksi ya. Kemudian apply-nya adalah apply sesuai dengan tanggal invoice yang diretur, yaitu tanggal 6. Berarti kita apply pada tanggal 6. Jangan sampai salah melakukan apply returnya ya. Perhatikan dokumennya dan tanggalnya. Baik, kemudian kita record, kita close. Kemudian kita masuk transaksi berikutnya, yaitu dokumen ke-8. Dokumen ke-8 ini adalah pembelian secara kredit yang dilakukan PT Jaya Tama ke PT Andara. Bagaimana cara mencatat jurnal manualnya? Kita perhatikan di sini ada pembelian barang dagang secara kredit ya. Ketika membeli barang dagang secara kredit itu sudah pasti persediaan barang dagang kita bertambah, merchandise inventory kita bertambah. Jadi merchandise inventory di debit ya. Kemudian diikuti dengan fade in yang bertambah. Fade in selalu mengikuti barang ya. Jadi bertambah di sebelah debit. Kemudian utang kita bertambah karena kita melakukan pembelian barang secara kredit. Utang bertambah di sebelah kredit ya. Baik, langsung saja kita input transaksi ini pada Penginputannya adalah ketika melakukan pembelian barang dagang secara kredit, kita masuk ke purchase, pilih enter purchase. Kemudian kita pilih suppliernya, kita beli dari siapa, yaitu kita pilih dari PT Andara. Oke, baik. Kemudian kita isi nomor invoice-nya, yaitu 124-AN. Tanggalnya tanggal 9 bulan 12 2021. Layoutnya kita ganti menjadi item. Oke, baik. Karena metode persediaan dari soal ini adalah FIFO ya, kita harus membuat stok barang baru karena FIFO itu mengharuskan sistem yang mengharuskan bahwa barang pertama masuk pertama keluar. Sehingga apabila ada pembelian dengan harga yang berbeda, karena harga pembeliannya berbeda ya dari harga stok kita. Karena harga stok kita yang awalnya adalah 4.062.500 dan yang lemari pajang 2 yaitu 5.937. Sedangkan yang kita beli sekarang ini harganya 4.065.000 dan yang satunya adalah 5.940.000. Sehingga ada perubahan harga, itu mengharuskan kita membuat item baru. Jadi kita harus memisahkan stok dengan harga yang sebelumnya dengan stok dengan harga yang baru. Karena kita menggunakan metode FIFO. Walaupun pada Mayop metode bawaannya adalah average untuk persediaan, tapi kita tetap bisa melakukan pengerjaan dengan metode FIFO. Caranya adalah dengan memisahkan stok dengan memisahkan stok yang harganya berbeda, walaupun sebenarnya barang itu sama ya. Jadi sebelum kita input transaksi ini, kita harus membuat item baru agar kita bisa menampung stok baru dengan harga yang baru tadi ya. Baik, kita buat new. Kodenya kita bedakan, yaitu LJ1P kedua, K2 ya. Yaitu lemari pajang tipe 1, lemari pajang tipe 1 yang kedua. Kemudian ini kita centang semua.
Ya, dan isiannya adalah cost of sales itu cost of goods sold, income account for tracking sales itu sales, dan asset account for inventory itu merchandise inventory. Seperti video sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Baik, kemudian item details di skip, buying details kita isi PPN, sudah. Selling detailsnya juga kita isi PPN. Baik, kemudian kita new lagi untuk barang yang kedua, yaitu kodenya adalah LJ2P yang kedua juga. Kemudian namanya adalah lemari pajang tipe 2 kedua. Oke, kita oke. Jadi stok kita akan ada 4 ya. Yang mana yang pertama itu sesuai dengan harga yang tadi, harga stok awal. Sedangkan yang sedangkan stok dengan kode K2 ini adalah barang baru yang kita akan gunakan untuk menampung pembelian yang baru akan terjadi ini. Oke, baik. Kalau kita sudah buat itemnya, kita close. Kemudian kita beli. Kita input. Total yang dibeli untuk LJ1P ini adalah 24. Yang mana kita akan gunakan kode yang baru tadi, LJ1P K2. Kemudian barang yang kedua dibeli 25, yaitu kodenya LJ2P kedua. Oke, baik. Harganya adalah yang pertama itu 4.065.000 dan yang kedua adalah 5.940.000 rupiah. Baik, pastikan taksnya PPN, kemudian sudah sesuai PPN-nya yaitu 24.606.000, kita kontrol R, dan ini jurnalnya sesuai dengan jurnal manual yang kita buat tadi. Akan bertambah di merchandise inventory, fed in bertambah, dan account payable bertambah. Baik, kalau sudah benar kita record. Oke. Kemudian ini kita cancel, close, yaitu kita masuk ke transaksi berikutnya, dokumen 9. Pada dokumen 9, di sini kita melakukan pembayaran utang bank. Ya, pembayaran utang bank, buktinya adalah bukti kas keluar, ya, yaitu dengan angsuran pokok 9 juta dan bunga pinjaman 4.950. Itu artinya pertama adalah bank loan kita berkurang karena kita bayar, kita angsur. Ya, jadi bank loan itu di debit karena kalau utang berkurang kita debit. Kemudian bunga pinjamannya bertambah. Yang namanya beban bunga atau beban lainnya itu pasti bertambah di sebelah debit. Jadi interest expense di debit. Kemudian karena kita bayar berarti uang kita berkurang, maka cash in bank di kredit. Baik, ini jurnalnya yang seharusnya muncul pada saat kita input. Baik, kita langsung saja input. Ketika ada pembayaran utang bank atau bukti kas keluar, kita inputnya di tempat biasa yaitu banking spend money. Pastikan akun di atasnya adalah akun cash in bank. Jadi yang dikreditkan adalah akun cash in banknya nanti. Cek nomornya kita isi yaitu 03 BKK. Tanggalnya tanggal 10 bulan 12 2021. Amount yang kita keluarkan adalah totalnya yaitu 13.950.000. Kemudian memonya di sini adalah pembayaran angsuran utang bank. Ya. Kemudian akun yang muncul adalah akun yang sudah debitnya saja, yaitu bank loan dan interest expense. Kita akan mencatat pertama ke bank loan tipe 2 ya, yaitu bank loan. Kemudian kita mencatat interest expense. Interest expense itu di other expense. Baik, totalnya kita ikutin dokumen, bank loannya 9 juta dan interest expense-nya 4.950. Dan ini jurnalnya, kontrol R ya. Cash in bank keluar 13.950, bank loan berkurang 9 juta, interest expense bertambah 4.950. Baik, kita oke. Kalau sudah benar kita record. Baik, kita lanjut ke dokumen 10. Dokumen 10 ini adalah melakukan pembayaran iklan menggunakan kas kecil karena dokumennya adalah kas kecil. Baik, jurnal manualnya untuk dokumen 10 adalah
Ketika kita melakukan pembayaran pakai kas kecil, berarti kas kecilnya nanti berkurang di sebelah kredit ya. Debitnya ini adalah advertising, karena kita membayar iklan, yaitu advertising expense. Debit dan kreditnya adalah petty cash. Oke. Kemudian kita input. Untuk menginput pengeluaran menggunakan kas kecil, masuk ke banking, spend money. Kemudian pilih di bagian akunnya, yaitu petty cash. Karena yang berkurang adalah petty cash ya. Kita isi nomor vouchernya sesuai dengan voucher yang di dokumen, yaitu 02 VKK. Tanggalnya ada tanggal 11 bulan 12 2021. Amount-nya adalah 625.000 ya. Memonya adalah membayar iklan. Akun yang muncul adalah akun yang sebelah debit, yaitu advertising expense. Baik. Nah, ini jurnalnya kita record. Baik, kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu dokumen 11. Baik, kita lanjut transaksi berikutnya, yaitu ke dokumen 11, yaitu bukti kas masuk ya. Jurnal manualnya adalah ini bukti kas masuk dari toko lavender, yaitu melunasi piutangnya bertanggal 30 November ya. Berarti ketika ada pembayaran atau bukti kas masuk, yaitu kita mencatat cash in bank-nya di sebelah debit dan account receivable-nya di sebelah kredit. Karena sudah lewat termin sehingga tidak ada diskon ya. Baik, ini jurnalnya. Kita langsung saja ketika ada transaksi seperti ini, kita menginputnya adalah di menu sales, pilih receipt payment. Terus kemudian kita masukkan nama tokonya, yaitu toko lavender. Kemudian dokumennya, ID-nya adalah 03 BKM. Tanggalnya adalah tanggal 13 bulan 12 2021. Baik, kemudian dia membayarnya yaitu piutangnya yang pertanggal 30 November yang ini. Berarti kita apply-nya yang di atas ya. Amount receipt-nya kita tulis dulu, yaitu 224.112.500 rupiah. Kita apply. Baik, Ctrl R, jurnalnya hanya 2, yaitu cash in bank di debit, account receivable di kredit. Karena tidak ada diskon, maka kita langsung record saja. Kemudian kita masuk ke transaksi berikutnya, transaksi 12, yaitu bukti kas masuk lagi dari toko Marvelo. Kita catat dulu dokumen jurnal manualnya, yaitu dokumen 12, yang mana kita pasti menerima cash ya, cash in bank, karena ini bukti kas masuk sebelah debit. Maka nanti di kreditnya ada account receivable. Kita lihat tanggalnya, karena ada termin, tanggalnya 20 November dan bayarnya tanggal 14, berarti sekitar 24 hari. Berarti juga belum ada denda ya. Jadi kita langsung bisa input, masuk ke receipt payment, kita isi toko Marvelo. Baik, kemudian ID-nya kita isi 04 BKM. Tanggalnya tanggal 14 bulan 12 2021. Baik, amount receipt-nya adalah 203.568.750. Kita langsung apply. Ctrl R, ini jurnalnya kita record. Baik, langsung saja ke dokumen selanjutnya. Dokumen 13. Jurnal manual dari dokumen 13 adalah karena ini faktur penjualan, kita menjual barang ke toko Marvelo, sehingga akan muncul account receivable. Karena faktur itu adalah transaksi penjualan kredit ya. Oke, muncul account receivable di debit karena bertambah piutangnya. Kemudian sales kita bertambah, kita menjual. Sales of merchandise bertambah di sebelah kredit. Kemudian fade out-nya pasti juga bertambah karena barang keluar, kita memungut fade out, kita memungut fade out-nya, kita memungut pajaknya.
fade out bertambah, kemudian kita mencatat COGS-nya ya. Kalau ada penjualan kita mencatat COGS. Kemudian pada MI bahwa persediaan kita berkurang. Merchandise inventory, MI merchandise inventory. COGS itu di sebelah debit bertambah dan MI-nya berkurang di sebelah kredit. Baik, kita langsung saja melakukan jurnal di Mayop. Pada aplikasi pilih sales dan enter sales, kemudian masukin nama tokonya, kita jual ke Marvelo. Kemudian pastikan terminnya sudah sesuai, invoice-nya kita masukin 72-PJ. Tanggalnya adalah tanggal 15 bulan 12 2021. Kemudian item yang kita jual pertama adalah item yang LJ1P ya, 14 unit. Oke, kita harus memilih stok yang kita jual karena ini metodenya FIFO, jadi kita harus mengeluarkan dulu barang yang barang awal yang tidak ada kode K2-nya ya, barang stok lama. Jadi kita masukin yang LJ1P tanpa kode itu. Kemudian harganya adalah 5.687.500 dan pastikan PPN. Kemudian barang yang tipe 2 kita jual 15 unit yaitu LJ2P tanpa kode K2 karena masih ada stok ya, yaitu harganya 8.312.500 rupiah dan pastikan PPN. Totalnya sudah sama 224.743.750 sesuai dengan total. PPN-nya juga sudah sama. Nah, ini jurnalnya akan muncul account receivable, sales di kredit, kemudian fade out di kredit dan ada COGS serta MI. Sudah sama ya. Kita record. Baik, kemudian kita lanjut ke dokumen 14 yaitu melakukan pembayaran hutang kepada PT Dirama ya, yang mana kita belinya tanggal 15 November. Oke, baik. Jurnal manualnya untuk dokumen 14 adalah dokumen 14. Pertama kita melakukan pembayaran hutang, berarti utang kita berkurang. Jadi account payable-nya di sebelah debit. Ya. Kemudian sudah pasti cash in bank kita berkurang karena kita membayar. Jadi cash in bank sebelah kredit. Kemudian kita hitung waktunya dari tanggal 15 November ke tanggal 17 itu apakah sudah melewati batas pembayaran ya. Tanggal 15 ke tanggal 30 itu 15 hari ditambah tanggal 17 itu berarti baru 32 hari. Jadi belum melewati batas sehingga belum terkena denda dan sudah pasti tidak kena diskon ya. Jadi jurnalnya cukup ini. Baik, kita langsung input. Ketika membayar hutang, kita masuk ke purchase, pay bills. Kemudian kita pilih suppliernya yaitu PT Dirama. Baik, cek numbernya adalah 04 BKK. Tanggalnya adalah tanggal 17 bulan 12 2021. Amount yang kita keluarkan sesuai dengan amount yang di dokumen yaitu 297.343.750. Dan kita apply yang pada tanggal 15 ini, kan tinggal satu ya. Oke, kita Ctrl R dan jurnalnya hanya 2 sesuai dengan apa yang kita buat di manual tadi. Kita record. Baik, kita lanjut ke transaksi berikutnya yaitu dokumen 15. Dokumen 15 di sini adalah BKK ya, bukti kas keluar, yaitu membayar beban air listrik telepon bulan November. Berarti kita harus cek dulu apakah sudah dicatat pada saat akhir November dan diakui menjadi utang beban. Baik, kita cek pada saldonya yaitu saldo accrued expense-nya. Di sini saldo accrued expense-nya hanya mencatat pengakuan beban terhadap gaji yang tadi. Sehingga apabila kita mencatat itu kepada accrued expense, maka saldonya nanti akan minus accrued expense-nya atau saldonya akan ada di debit nanti. Sehingga pada dokumen ini, jadi ini bisa terjadi karena kesalahan soal. Seharusnya ini mungkin beban bulan Desember ataupun seharusnya dia sudah memberikan saldo di accrued expense yang mencatat senilai pengakuan beban air listrik telepon ini. Baik,
Karena kita mengikuti soal ini, jadi kita isi saja beban yang muncul adalah beban. Baik, langsung saja kita catat, yaitu beban air, listrik, telepon, water, electricity, dan telepon, expense pada cash in bank. Baik, dalam melakukan pencatatannya, kita masuk ke menu banking, kemudian spend money, ya. Cek numbernya kita isi 05 BKK tanggal 19 bulan 12 2021. Amount yang dibayarkan adalah 2.625.000. Memonya adalah pembayaran listrik, air, telepon bulan Desember ya. Di sini akunnya adalah kita pakai akun yang expense, bukan utang beban. Yaitu akun bebannya adalah electricity, telepon, water, expense. Baik, kita record. Kemudian kita masuk dokumen berikutnya, yaitu dokumen 16. Dokumen 16 adalah pembelian, ya. Pembelian barang kepada PT Dirama, ya. Kita harus cek stok dulu. Ini stoknya apakah harganya sama dengan stok sebelum-sebelumnya atau harganya berbeda, ya. Baik, kita lihat stoknya yaitu di item list, ya. Yang mana harganya untuk stok yang baik, kita untuk cek stok harga barangnya, kita lihat pada dokumen saldo awal harganya 462.500. Kemudian kita tadi juga sempat membeli dari Andara harganya 465, dan sekarang harganya beda lagi ya. Yaitu kita beli di harga 4.063 dan ininya 5.942.500. Sehingga ini kita buatkan lagi item yang ketiga ya. Jadi kita bisa new, kemudian LJ 1P yang ketiga, yaitu lemari pajang tipe 1 karena harga baru, yaitu yang ketiga. Kemudian ini kita centang semua. Oke, buying details PPN, selling details PPN. Kemudian kita new lagi, yaitu LJ 2P yang ketiga juga. Lemari pajang tipe 2 yang ketiga. Oke, ini kita oke. Oke, jadi ada stok baru ya. Karena kita beli barang dengan harga yang baru. Baik, ketika ini kita jurnal manual dulu, dokumen 16. Dokumen 16, jurnal manualnya adalah ketika kita membeli barang, itu sama tadi ya, ketika kita, ini, transaksi 8, ya, jurnalnya sama, yaitu bertambahnya merchandise inventory, diikuti pertambahan dari PPN, merchandise inventory debit, PPN in, debit, dan utang bertambah di kredit, account payable di kredit. Ini jurnalnya. Baik, langsung saja kita input, yaitu purchase, enter purchase, yaitu kita beli dari PT Dirama. Baik, supplier invoice-nya itu nomornya adalah 089-DR. Tanggalnya yaitu tanggal 12 bulan, ini tanggal 20 bulan 12 2021. Terminnya sudah sesuai, kita masukin itemnya. Kita beli untuk LJ 1P-nya 24 unit. 24 unit. Itu item numbernya yang ketiga ya, karena harganya beda. Oke, kemudian yang kedua juga kita beli 15 unit. LJ 2P yang ketiga. Harganya adalah yang ini 4.063.000. Dan yang ini, yang kedua, tipe 2 ketiga ini harganya 5.942.500. Baik, pastikan PPN totalnya sudah sama, Ctrl R sesuai dengan jurnal yang kita buat, kita record. Baik, kita lanjutkan ke dokumen 17. Dokumen 17 di sini adalah memorial, yaitu untuk melakukan penghapusan piutang yang sudah dicadangkan sebelumnya terhadap toko berlan, yaitu sebesar 50% dari saldo piutangnya. Baik, kalau menggunakan metode cadangan atau metode tidak langsung, akunnya adalah allowance
for double debt pada account receivable. Ya, jadi jurnalnya adalah seperti ini. Tapi ini bisa saja berubah ketika akun cadangannya kurang, ya. Akun cadangannya kurang ataupun piutang yang dicadangkan untuk dihapus itu kurang dari yang sebenarnya akan dihapus. Sebelum kita melakukan penginputan, kita cek dulu saldo untuk cadangan kerugian piutangnya. Baik, langsung saja kita input transaksi ini pada Mayop. Kita pilih sales, pilih enter sales, kemudian customernya kita pilih toko berlan karena kita mau menghapus piutangnya toko berlan, ya, karena terjadi kebangkrutan pada toko tersebut. Kemudian karena ini adalah penghapusan piutang, jadi layoutnya kita ganti, ya. Kita nggak menggunakan layout yang untuk item, tapi kita menggunakan layout yang miscellaneous. Kita pilih OK. Kemudian kita isi nomor buktinya 01 garis miring BM. Kemudian tanggal 21 bulan 12 2021. Ya. Kemudian kita isi deskripsinya penghapusan piutang. Kemudian account number-nya kita gunakan allowance, ya, tadi. Allowance for double debt. Baik. Kemudian amount yang akan kita hapus di sini adalah 50% dari saldo piutangnya berlan. Baik, kita cek 50% dari saldo piutangnya berlan. Itu artinya 50% dari 15.400.000, berarti 7.700.000. Ya. Baik, apakah saldo cadangan atau saldo allowance for double debt ini cukup? Harus kita cek dulu. Karena kita mau menggunakan allowance ini. Karena metodenya adalah metode cadangan, ya. Kalau metode cadangan itu allowance-nya akan didebitkan karena kita mau hapus cadangannya. Ya, beda dengan metode langsung. Kalau metode langsung kita menghapus langsung piutangnya. Baik, sedangkan cadangannya di sini hanya sebesar 6.968.500. Berarti masih ada selisih. Karena yang dicadangkan lebih kecil dari yang dihapuskan. Berarti kita input dulu sebesar 6.968.500. Kemudian selisihnya harus kita masukkan. Oh ya, jangan lupa ini diminuskan, ya. Minus 6.968.500. Kemudian selisihnya kita harus gunakan akun yang namanya akun beban, ya. Beban kerugian piutang atau uncollectible agar jumlahnya sesuai, yaitu 7.700.000. Baik, selisihnya adalah 7.700.000 dikurang 6.968.500. Jadi sisinya adalah 731.500. Dan ini juga harus diminuskan. Ya, jadi subtotal di sini adalah minus 7.700.000. Baik, kemudian kita langsung record. Kemudian setelah kita record, kita pilih sales register. Kemudian kita masuk ke return and credit. Di sini ada masuk kredit untuk toko berlan tadi, yaitu harus kita apply to sell. Baik, kemudian nomor buktinya kita masukin sesuai transaksi tadi. Transaksi dokumen 17. Baik, nomor buktinya adalah 01 BM. Kemudian tanggal 21 bulan 12 2021. Baik, di sini kita apply, ya, 7.700.000. Oke. Kemudian kita record. Kemudian kita masuk ke transaksi 18, yaitu nota debit. Nota debit ini adalah retur pembelian. Ya, dokumen 18, retur pembelian. Ya, retur pembelian di sini ini akan menyebabkan pengurangan terhadap utang kita. Makanya jurnalnya adalah account payable-nya sebelah debit. Kemudian fade-in kita juga berkurang. Jadi fade-in kita kreditkan, ya. Kemudian MI kita berkurang.
merchandise inventory kita berkurang karena barangnya kita balikin. Jadi ini jurnalnya. Baik, langsung saja kita lakukan penginputan. Ketika ada retur pembelian, masuknya itu ke purchase, enter purchase. Kemudian ini dari Dirama, kita isi namanya PT Dirama. Terminnya nggak apa-apa. Lanjut ke invoice-nya yang ini adalah invoice pertanggal, tidak ada keterangan, berarti kita masukin aja sesuai dengan dokumen, yaitu 01ND. Kemudian tanggalnya tanggal 22 bulan 12 2021. Barang yang diretur adalah barang yang kita beli tadi ya, yaitu -2 untuk ini kita beli tadi tanggal tanggal 20 ya. Berarti yang ketiga ya kodenya. Oke. Berarti ini kita input -2 untuk LJ. Ini kita enter, kita pilih LJ 1P yang ketiga. Terus ini -2 untuk LJ 2P yang ketiga juga. Oke, kemudian PPN totalnya adalah 22.012.100. Ctrl R. Oke, ini yang jurnalnya. Pengurangan terhadap utang, pengurangan terhadap merchandise inventory, dan pengurangan terhadap fade-in. Baik, ini kita record. Kemudian kita apply. Jadi seperti biasa ketika mencatat retur, kita harus 2 kali pengerjaan. Pertama kita minuskan di invoice-nya, kemudian kita apply di registernya. Return and debit, di sini akan ada muncul yang barusan kita input, kemudian kita apply. Kita apply ID-nya kita samakan ya, tadi 01ND. Tanggalnya 22 bulan 12 2021. Debitnya dari invoice-nya yaitu 089 DR. Oke, kita klik amount apply-nya. Oke. Kita record. Oke, baik. Lanjut kita ke dokumen 19. Dokumen 19 adalah melakukan perbaikan lantai toko. Baik, voucher kas kecil. Jurnalnya dokumen 19. Jurnalnya adalah maintenance expense, karena di keterangannya sudah diberitahu ya, masukkan ke akun maintenance expense. Maka maintenance expense debit, nanti di kreditnya adalah petty cash. Petty cash kredit. Baik, kita langsung input. Inputnya masuk ke menu banking, spend money ya. Pastikan di sini menjadi petty cash. Kemudian kita input nomor buktinya 03 VKK. Kemudian tanggalnya 23 bulan 12 2021. Amount yang kita keluarkan adalah 650.000. Kemudian memonya adalah pembayaran perbaikan lantai. Akun yang kita masukin akun yang di sebelah debitnya, yaitu maintain-nya. Ya, karena ini otomatis mengkreditkan akun banking ya berupa petty cash. Tipe 6, kita cari yang berupa maintain expense. Oke. Ctrl R, ini jurnalnya sudah sesuai. Kita record. Oke, lanjut kita ke transaksi 20. Transaksi 20 adalah melakukan penjualan. Ya, kita melakukan penjualan. Penjualan dokumen 20, penjualan. Penjualan seperti biasa, jurnalnya akan muncul seperti ini. Di dokumen 13. Koreksi payable debit, sales credit, nanti ada COGS dan merchandise inventory. Baik, kita langsung input saja ya. Kita input sales, enter sales, kita jual ke toko Armida. Terminnya pastikan sudah sama. Invoice-nya 73 PJ, garing PJ, tanggal 24 bulan 12 2021. Baik, item yang kita jual pertama 20 unit. Ya, ini kita bisa lihat item listnya. Untuk LJ 1P-nya masih sisa 12. Berarti kita akan ngambil yang LJ 1P K2-nya 8 unit ya.
ini 12 unit. Terus yang LJ1P keduanya kita ambil 8 unit. Karena stoknya tinggal 12 tadi ya. Kalau kita jual 20 kan nggak cukup. Berarti ini kita ambil 8 unit. Kemudian LJ2P-nya dia menjual 18 unit. Kita lihat stoknya. Apakah LJ2P yang paling pertama itu cukup? Ini sisa 10. Berarti kita masukin dulu 10 unit. 10 unit untuk LJ. Ini salah. LJ2P yang kedua. Oh, sorry. LJ2P yang pertama masih ada 10. Jadi kita masukin yang pertama dulu. Berarti sisanya 8. Karena dia mau jual 18 ya. Baru kita jual 10. Karena stok yang LJ2P 10. Berarti ini 8 ngambilnya dari LJ2P yang kedua. Oke. Berarti sudah cukup. Yang LJ1P dia jual 20. Yang LJ2P itu dia jual 18. LJ1P dia jual 20 ya, campuran dari LJ1P yang lama dan yang kedua. Dan LJ tipe 2 dia jual 10 dari LJ2P yang lama dan 8 yang dari yang kedua. Oke, harganya sama ya. 5687 500. Kemudian ini sama saja karena yang berpengaruh itu di COGS-nya dia mengikuti harga stok. Kalau di penjualan tetap harga dokumen ya. Kemudian yang kedua ini 8312 500, juga ini sama 8312 500. Baik, totalnya adalah 2897125 500. PPN-nya 26337 500 sudah sama. Ctrl R, ini jurnalnya. Ya. Ini kita pengaruhnya di sini tadi. Untuk COGS ini ketika kita menggunakan stok sesuai dengan aturan FIFO ya. Jadi kalau kita tidak atur begitu nanti beda hasilnya. Bukan seperti ini hasilnya. Baik, kita record. Oke, tombol recordnya hilang. Pastikan semua PPN ya. Oke, kita record. Ini kita cancel. Kemudian masuk ke transaksi berikutnya tanggal 21, bayar biaya newspaper dan tabloid. Jurnal manual yang pakai kertas kecil ya. Dokumen 21 bayar. Berarti nanti ada news dan tabloid expense pada petty cash. Ya. Berarti kita jurnal, kita masukin pada banking, spend money, ganti akunnya menjadi petty cash, ceknya jadi 04 PKK, kemudian tanggalnya 25 bulan 12 2021, amountnya adalah 500.000. Akun yang di debit ini memonya kita isi pembayaran langganan koran dan tabloid Desember. Oke, akun yang muncul adalah akun yang debit atau akun beban, yaitu newspaper and tabloid expense. Nah, ini jurnalnya. Kita record. Oke, baik. Kita lanjut ke dokumen 22, yaitu melakukan pembelian. Karena ini kopnya PT Andara dan faktur ya. Dokumen 22, melakukan pembelian. Jurnal dari pembelian itu sama seperti ini ya, yaitu account payable debit. Jurnal pembelian itu akan sama seperti ini. Merchandise inventory bertambah, fat in bertambah, account payable-nya bertambah ya. Jadi kita langsung saja input. Ini harganya, harga stoknya kita harus cek dulu ya. Karena kalau berbeda lagi berarti kita harus input harga yang baru lagi. Oke, ini cara mengeceknya adalah kita lihat di sini bisa ya.
Kita coba lihat yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga itu 5942 500. Ini 5925. Kalau yang keduanya 5940. Beda ya. Kalau yang LJ 1P-nya yang pertama, yang keduanya 4.065. Ini 4.000.000. Berarti stoknya stok baru lagi ya. Jadi kita input lagi itemnya, yaitu LJ 1P K4. Kemudian itemnya ini lemari pajang tipe 1 ke-4. Ini centang semua. Ini pastikan sudah PPN, Kemudian kita new lagi. Ini change all. Kemudian LJ 2P ke-4. Lemari pajang tipe 2 ke-4. Oke, ini kita change all. Ya. Jadi dia ada 4 stok ya. Oke. Kemudian kalau kita sudah buat itemnya untuk menampung pembelian tadi, kita langsung saja input. Jurnalnya sudah juga, kita langsung saja input. Inputnya di purchase, enter purchase, kemudian Andara, PT Andara, kemudian supplier invoice-nya 130 AN, tanggalnya tanggal 26/12/2021. Kita beli 10 unit yang barang tipe 1. Barang tipe 2-nya kita beli 16 unit. Jangan sampai salah masukin kode barang. LJ 1P ke-4. Ya. Yang ini LJ 2P ke-4. Nah, ini. Oke, karena harganya beda. Jadi kita buat stok baru lagi. Walaupun jenisnya sama. Ya, karena harganya berbeda dan kita menggunakan metode FIFO, makanya kita harus buat stok yang berbeda agar nanti pada saat jual kita bisa mengurutkan yang mana yang pertama, yang mana yang kedua, dan lain-lain. Oke, ini kita bisa ini pastikan PPN, pastikan jumlahnya sudah sesuai, kemudian kita Ctrl R, sudah sama dengan jurnal yang kita buat, kita record. Baik, kemudian selanjutnya adalah transaksi 23. 23 ini membeli perlengkapan toko lagi. Sudah tahu lah ya. Debitnya perlengkapan, office supplies, dan kreditnya petty cash. Banking, kemudian spend money, pastikan ini petty cash. Kemudian check numbernya adalah 05 VKK. Tanggalnya 27 bulan 12 2021, amounnya 1 juta. Yang di debit ini memonya beli perlengkapan. Yang di debit adalah perlengkapannya. Tipe 1 yaitu office supplies. Ya, ini jurnalnya. Petty cash di kredit, office supplies di debit, kita record. Baik, kita lanjut dokumen 24. Dokumen 24, ini dokumen 25 tadi. Ini dokumen 23 yang VKK. Dokumen 23-nya itu sama seperti ini, cuma beda debitnya, yaitu ini office supplies. Oke. Dokumen 24 yaitu menerima pembayaran piutang per tanggal 6 Desember. Baru dibayar tanggal 20. Ini pasti kena denda nih. Dari Lavender ya, tanggal 6 Desember tanggal 20. Belum ya, belum kena denda. Oke, jurnalnya adalah kita terima kas, berarti nanti kasnya di debit. Kemudian account receivable-nya di kredit karena berkurang. Ya, receivable di kredit. Oke, kita jurnal. Masuk ke sales, receipt payment, toko Lavender. ID-nya kita ganti 05 BKM, tanggalnya 20 bulan 12 2021.
Diskonnya sudah tidak ada. Amount resipnya adalah 274.312.500. Kita tinggal apply di sini. Tab, Ctrl R, jurnalnya hanya 2 ini. Oke, kita record. Sudah. Kita lanjut ke dokumen 25. Oke, dokumen 25 ini pengisian kembali kas kecil. Ya. Berarti ini kita akan masuknya jurnalnya gini. Jurnal manualnya adalah dokumen 25. Ini kita naikin dulu. Dokumen 25 kalau diisi kembali kas kecilnya berarti bertambah, petty cash bertambah. Kemudian cash in bank berkurang. Ya. Baik, masuknya ke banking, spend money, kemudian kita ambil dari cash bank untuk mengisi petty cash ya. Jadi ini cash in banknya dikredit. Oke, kemudian cek number 06 BKK, tanggal 30 bulan 12 2021, amount-nya adalah 3.993.750. Memo pengisian kembali kas kecil. Oke, berarti account-nya yang di debit karena ini kredit. Karena kita spend money, cash in bank kredit. Yang di debit adalah petty cash. Ya, tipe 1 petty cash. Oke, debitnya petty cash, kreditnya cash in bank. Totalnya 3.993.750. Kalau udah yakin dan sudah sesuai, kita record. Oke, baik, terakhir dokumen 26 yaitu bukti kas keluar untuk bayar hutang per tanggal 9 Desember ke Andara. Oke, jurnal bayar utang tadi juga sudah. Dokumen 26 bayar utang. Ketika bayar utang pasti account payable-nya di sebelah debit. Ya. Cash in bank di sebelah kredit. Nah, gini dia jurnalnya. Dan tergantung muncul diskon apa tidak tergantung terminnya. 3/15 N45. Kita beli tanggal 9, kita bayar tanggal 31. Berarti sudah tidak dapat diskon dan juga belum denda ya. Berarti kita langsung input saja, masuk ke purchase, pay bills, kita pilih Andara. Kemudian cek numbernya 07 BKK, tanggal 31 bulan 12 2021, amount-nya 270.666. Oke, payment PT Andara ini yang tanggal 9 ya. Tanggal 9, jangan sampai salah apply. Oke, ini jurnalnya cuma 2. Sesuai dengan jurnal manual kita tadi, cuma 2. Baik, ini kita oke dan kita record. Baik, sekianlah tutorial pengerjaan transaksi dari PT Jaya Tama. Semoga bermanfaat. Dan saya akan lanjutkan pada video ketiga, yaitu menginput jurnal penyesuaian dan melakukan rekonsiliasi bank, serta melakukan report-report yang diperlukan. Baik, terima kasih. Saya Abi, saya guru akun. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like. Dan komen di bawah untuk request soal-soal yang ingin dibahas. Terima kasih.